Kenapa mutasyabihat hari ini? Karena hari ini ditutup-tutupi. Makanya itu ketika kita tampilkan hari ini, kita bahas itu secara publik, orang protes. Karena memang sengaja ditutup-tutupi sama mereka-mereka yang di sana yang hari ini nggak pingin Quran itu booming di bumi Allah ini. Kan itu persoalannya hari ini. Risalah Allah itu nggak mau mereka terima hari ini. Maka ketika kita ngomong keras, kita ngomong hak sesuai isi wahyu itu, kita dilarang-larang. Andai kata kita hari ini menyampaikan Quran itu secara utuh, yang hak, yang benar, sesuai wahyu dari Allah itu sendiri, itu nggak ada kita digelar karpet merah hari ini. Menjadi pertanyaan besar akhirnya, kenapa hari ini ketika kita berdakwah kok digelar karpet merah? Sementara Rasul ketika menyampaikan wahyu dilempari kotoran, bahkan dicaci maki, diludahi. Ada apa ini yang kita sampaikan? Jangan-jangan bukan wahyu yang kita sampaikan. Jangan-jangan itu tadi pesanan. Meninabobokan umat ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kita lanjut membahas bersama Bang Budi tentang lanjutan apa yang terjadi di video Mukhtalifun Alwan yang kemarin. Langsung kita ke Bang Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja lah ya, Bang ya. Ya. Nah, jadi kaitannya sama video yang kemarin baru diupload tentang apa ya? Umiyin. Ya. Jadi kan rame itu di kolom komentar. Ya betul. Oh, pro kontra kan gitu kan, balas-balasan segala macam. Nah, jadi memang tim ini sedikit kewalahan lah tentang itu. Maksudnya bukan apa. Kita kan tarik ulur lah kan gitu kan. Iya. Nggak bisa juga terlalu keras, nggak bisa juga terlalu memaksakan, namanya pendapat kan gitu kan. Boleh sih, tapi apa ya? Kalau bisa pembahasannya jangan berat-berat kali lah. Ya kan? Yang ringan-ringan aja lah dulu barangkali gitu. Gimana kira-kira menurut Abang lah kira-kira? Apa ya? Ya ketika dikatakan nggak berat, ringan, apa yang ringan hari ini sebenarnya kalau tentang wahyu yang kita bicarakan ya, bahkan nanti untuk mengaplikasikannya cukup berat sebenarnya wahyu. Bahkan kalau dalam sejarah sendiri Rasulullah sampai pingsan nerima wahyu. Itu artinya apa? Bobot dari wahyu itu sebenarnya kan berat. Iya, betul. Untuk melaksanakannya. Betul. Nah hari ini Kim, kalau tadi misalkan tim kewalahan atau mereka ya sedikit-sedikit tertekan lah barangkali ya dengan banyaknya pertanyaan karena ada kontroversi di sana mereka kan. Kalau begitu apa ya? Kalau saya memandangnya gini sih, menyampaikan kitabullah yang sebagaimana komitmen Mukhtalifun Alwan itu sendiri dengan Quran adalah solusi, kan gitu kan hari ini. Nah artinya kita komitmen kepada wahyu itu sendiri, kepada kitabullah itu sendiri. Kalau saya tarik ke pribadi ini, kalau kapasitas saya yang menyampaikan menjadi sebuah kewajaran kalau mereka berkomentar, karena saya bukan siapa-siapa hari ini. Mereka juga nggak kenal saya. Iya betul. Hanya saja karena yang saya sampaikan itu Quran, hari ini banyak orang yang frontal barangkali dengan komentar macam-macam. Dianggapnya ya barangkali ya ini sopo belum terkenal, beda dengan ustaz-ustaz yang hari ini pamor mereka sedang naik memang. Iya benar. Kan itu kan. Benar. Nah kalau dibandingkan sama Rasul, ketika Rasul nyampaikan kitabullah itu secara hak, sesuai porsi wahyu itu, kira-kira Rasul itu dilempari orang nggak? Wah, kalau secara sejarah hampir semua Rasul kan, bahkan semua Rasul kan gitu. Artinya apa? Ketika kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini, sekelas Rasul aja Rasulullah yang dia al-amin di Mekah itu aja dilempari orang. Iya. Kan hari ini 1400 tahun kemudian baru kita ngerti sosok Rasul itu bagaimana. Dengan akhlaknya itu bagaimana. Betul. Dengan sabarnya beliau membina umat ketika itu. Bagaimana lagi contoh Nabi Musa kita lihat. Harus berargumen, harus laga argumen dengan Fir'aun, bahkan dikejar kocar-kacir, harus melewati lautan. Itu apa semuanya itu coba? Karena mereka memang komitmen dengan apa yang disampaikan itu di kitabullah. Berdasarkan kitabullah, berdasarkan wahyu itu. Nah hari ini saya sih ketika minta tadi misalkan
Coba materi yang agak ringan-ringan, saya katakan aja materi di Quran itu nggak ada yang ringan untuk kita aplikasikan hari ini. Nah, betul. Ada lagi gini juga bahkan berpendapat ini sesuatu yang nggak lumrah untuk dibahas katanya. Ini juga sesuatu yang apa istilahnya mutasabihat katanya gitu. Ini sesuatu yang aurat untuk dibahas secara umum. Kenapa katanya aurat? gitu. Kenapa mutasabihat hari ini? Karena hari ini ditutup-tutupi. Makanya itu ketika kita tampilkan hari ini, kita bahas itu secara publik, orang protes. Karena memang sengaja ditutup-tutupi sama mereka-mereka yang di sana yang hari ini nggak pingin Quran itu booming di bumi Allah ini. Kan itu persoalannya hari ini. Risalah Allah itu nggak mau mereka terima hari ini. Maka ketika kita ngomong keras, kita ngomong hak sesuai isi wahyu itu, kita dilarang-larang. Iya. Jadi saya hakim kalau hari ini hakim misalkan katakan apalah, saya lebih bagus mundur dari narasumber. Sama dengan kan berarti apa yang disampaikan tergantung pesanan gitu Bang ya. Oh iya, nggak kan, bisa, jadinya kan? nggak bisa seperti itu. Menuruti kita apa hari kemauan umat itu kira-kira ya. Iya, dan banyak kan hari ini seperti itu. Tokoh-tokoh agama, dai bahkan hari ini yang kadang-kadang Menyampaikan sesuatu berdasarkan pesanan. Bahkan hari ini lirihnya kita lagi di masyarakat. Hakim tahu sendirilah hari ini musimnya Isra Mi'raj iya, ketika betul. dipanggil. Kalau ustadznya nggak ngelucu macam mana? Iya betul. Gimana kita menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya substansial dari wahyu itu harus ngelucu gitu? Iya betul. Saya pribadi nggak bisa itu. Saya pribadi nggak bisa. Biar aja saya nggak terpakai. Nggak boleh gitu Bang kalau kita nyampaikan hak. Ya boleh-boleh aja. Maksudnya gini, kita sesuaikan dengan kemauan mereka gitu. Tidak bisa. Nggak bisa seperti itu. Maksudnya gini, oh ini kayaknya terlalu keras ini gitu-gitu. Rusak lah kita. Tapi kalau kan ada siasah dalam berdakwah, ya, strategi dalam betul. berdakwah. Artinya punya target dong. Betul. Gitu. Oke, hari ini ku sampaikan ini karena kapasitas mereka memang belum mampu menerima ketika disampaikan yang lebih substansial barangkali kan gitu kan. Itu target, nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu hal berdasarkan pesanan kemudian ada kepentingan secara pribadi, secara finansial, ini nggak benar ini. Menurut saya udah nggak benar ini. Seorang dai. Bagaimana Quran itu mau booming, wahyu itu mau berjalan di muka bumi ini. Gitu. Jadi kita lihat contoh kisah ya. Satu di surah apa ya? Surah Toha ya. Surah Toha ya, surah 20 itu. Ayat, coba buka aja lah. Kita angkat dulu. Ayat 95 ya. Dari 95 coba. 95. 95, 96 kalau nggak salah saya. Coba buka dulu. Dari 95 dulu. Iya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khotbuka ya Samiri. Oh, Samiri. Ini case-nya Nabi Musa. Ya, benar. Kan gitu kan. Saat ditegur salah satu jamaahnya. Salah satu jamaah senior ini loh, Samiri ini. Samiri. Musa bertanya pada Samiri, kola itu kan. Ya. Apa rupanya yang kau khotbahkan? Fama khotbuka. Khotbah itu. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau sampaikan? Ya Samiri. Apa jawaban Samiri? Ayat berikutnya. Basurtu bima lam yabsuru bihi. Nah, Samiri menjawab, kemampuan basoirku itu kita udah pernah bahas basoir. Betul, ya. Udah. Basoir itu daya pandang. Kemampuan daya pandangku itu tak sama dengan basoir yang mereka miliki. Fako batu fabdotam min asarir rasul. Maka aku mengambil segenggam. Itu kan kalau makna dalam terjemahan umum itu, maka aku ambil segenggam, segenggam manengku itu dari asari Rasul, asar Rasul, jejak peninggalan Rasul. Jejak peninggalan Rasul. Nah ini kan ketangkep basah ini ceritanya Samiri ini ditegur langsung oleh Nabi Musa. Sama-sama masih hidup ini ceritanya kan gitu kan. Ditegur langsung ketangkep basah, Samiri sedang berkhotbah yang itu melenceng dari ajaran Nabi Musa ketika itu. Maka ditegurlah dia. Dia ngaku ini Samiri ini loh. Ngaku artinya dia ambil segenggam dari sunnah Rasul. Itu bukan seluruhnya loh. Segenggam dari sunnah Rasul yang begitu banyak. Sunnah Rasul Musa itu ketika itu. Genggam diambil. Apalagi kelanjutannya coba. Biar tambah klop.
Fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kemudian hasil dari basoirku itu tadi yang berbeda dengan basoir mereka, ku sampaikan lewat khotbah-khotbahku, lewat lemparan-lemparan kalau di situ kan, Iya, lewat ujaran-ujaranku, sawalat li nafsihi, kan gitu kan. Nah, itulah hasil dari sawalah nafsu. Jadi kita gini, kalau kita mau klop ayat ini, kita lihat dulu sejarah. Bahwa Samiri ini hidup di zaman Rasul, salah satu jamaah dari Rasul. Ditinggal Rasul ketika itu dalam sejarah, di Quran juga ada, di buku-buku juga banyak, itu ditinggal 40 hari. Ketika pulang, umat sudah ngapain? Samiri buat apa? Ribut. Samiri kan buat anak sapi yang disembah. Ketika itu mereka, kita ini macam mana ya? Kita ini Tuhan masa nggak ada sesuatu hal yang berwujud lah yang bisa kita sembah sebagai perantara. Maka Samiri punya kemampuan untuk membuat itu. Padahal Nabi Musa tidak mengajarkan seperti itu, maka ditegur. Oh iya. Nah itu dia. Jadi sunnah Rasul udahlah nggak diambil semua segenggam, itu yang dipoles hari ini. Itulah yang terjadi hari ini kalau kita lihat. Mohon maaf ini, nggak semua dai, tapi ada sebagian oknum lah ya, yang segelintir oknum-oknum ini yang memanfaatkan itu. Karena kemampuan basoir dia, daya pandang dia, barangkali dalam memahami kitabullah itu sendiri, pelintar sini, pelintir sana. Demi kepentingan pribadi. Iya. Tadi permintaan, kan gitu kan, pesanan, dan seterusnya lah. Oke. Berarti yang dibuat itu yang tak diajarkan. Tidak diajar. Artinya dia memodifikasi ajaran gitu. Itu yang saya katakan di awal tadi. Andai kata kita hari ini menyampaikan Quran itu secara utuh, yang hak, yang benar, sesuai wahyu dari Allah itu sendiri, itu nggak ada kita digelar karpet merah hari ini. Karena semua Rasul, Ibrahim lah kita katakan, Nabiullah Ibrahim, harus bertengkar dengan bapaknya. Siapa lagi? Yusuf harus dipenjara. Musa harus kocar kacir tadi kan. Isa kemana? Rasul Muhammad terakhir. Al-Amin ya. Tapi Amin. dicecar juga ya kan. Menjadi pertanyaan besar akhirnya. Kenapa hari ini ketika kita berdakwah kok digelar karpet merah? Sementara Rasul ketika menyampaikan wahyu dilempari kotoran. Bahkan dicaci maki, diludahi. Ada apa ini yang kita sampaikan? Jangan-jangan bukan wahyu yang kita sampaikan. Jangan-jangan itu tadi pesanan. Meninabobokan umat ya kan. Ini tadi, itu tadi. Ketika kita memang menyampaikan wahyu Kim secara hak, pasti muncul kontroversi, pasti muncul perdebatan di bawah. Saya yakin kalau dari satu kesalahan, barangkali salah ucap dari seorang Budiono DJB hari ini, salah dalam penyampaian, saya cukup yakin ada orang pasti nanti habaib kah, dia kiai kah, yang bakal mendatangi dan menasehati saya. Dan kita terima loh. Kita terima. Kan gitu, barangkali karena minimnya ilmu yang kita miliki saat ini dalam menjabarkan satu ayat atau baik satu lafaz yang keliru kan gitu kan. Saya cukup yakin. Tapi kita tetap berpegang teguh. Yang penting kita berpegang teguh pada kitabullah itu sendiri. Siap. Jadi saya pikir tadi kalau balik lagi tadi ini cuma nanti udah nggak usah ragu. Kalau ragu udah kita balik kanan aja udah. Bubar. Artinya saya ya Mutalipun awal kan tetap channel karena ini milih apa kan. Saya konsepnya dirubah gitu ya. Nah, barangkali ya sayanya yang nggak bersedia saya. Ketika ngundang saya memang saya belak-belakan aja. Artinya ini yang saya pahami dari kitabullah itu ya saya sampaikan. Gitu. Iya betul. Karena yang respon juga kan nggak pakai standar yang sama gitu. Nah itu sayangnya gitu. Kita berharap hari ini orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih tentang kitabullah itu, tentang Quran itu, yuk bersuara di sana. Artinya yuk kalau kita salah menyampaikan, yuk ingatkan. Kalau benar yuk dukung gitu. Betul. Kan itu sebenarnya maunya kita hari ini kita berdakwah. Bukan untuk uji nyali, karena saya tengok komentar kemarin ada yang uji nyali, sopaten segala macam, enggak gitu ini gitu. Nah di kalimat ini kan Basoir kemarin kita apa ya? Kita kaji ya sebuah kemampuan menciptakan ideologi kita sebenarnya. Kita semua manusia ini memiliki kemampuan, sebuah potensi menciptakan pandangan hidup. Yang kita udah klopkan kemarin bahwa idealnya
Ya. Pandangan hidup buat manusia itu ya kitabullah itu sendiri. Betul. Kemarin udah kita jawab kan gitu kan. Nah, di ayat ini kalau kita lihatlah pada penggalan terakhir itu, penggalan terakhir itu kan sawalat linapsi. Sawalah itu kan sebuah upaya untuk mengaburkan, menyamarkan, memoles, iya. menyemir. Makanya ada istilah-istilah kalau samiri ini ya udah tukang semir, artinya memoles. Ajaran itu apa ya? Nggak sebagaimana mestinya. Betul. Nah, ini kemampuan samiri ini dan kita semua punya loh. Potensi ini kita punya Jadi, kemampuan potensi menyemir tadi. Apalagi sebagaimana para dai ya, punya kemampuan itu. Iya betul. Tapi kita kan nggak mau kita lari dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Kan gitu kan? Karena kenapa? Kenapa coba itu? Karena kita mau ke Allah semua loh. Kita mau ke Allah. Apa kata Rasulullah di Quran itu yang kemarin dibaca itu sama Ustadz Dian itu? Kul in kuntum kalau nggak salah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Siapa saja. Kalau kalian katakan kalian mau ke Allah, kalian mau cinta dan ke Allah, apa jawabannya? Fattabi'uni katanya. Tabi'uni. Ikuti aku. Artinya hari ini kalau kita coba-coba melenceng dari risalah yang dibawa oleh Rasul itu, ini macam mana kita nanti mau ke Allah? Iya. Gitu. Jadi kita kekeh aja hari ini sunnah kita betul-betul sebagaimana sunnah Rasulullah itu sendiri, sunnah para nabi itu sendiri. Kalau menurut saya ya komitmen lah dengan Quran itu sendiri. Saya pikir nggak usah takut gitu. Iya. Saya bukan maksudnya memancing-mancing orang, bukan. Paham. Saya yakin benar ini di jalan yang hak, maka menyampaikan sesuatu hal dengan hak pula lah. Betul. Saya pikir itu nanggapin itu kegundahan hakim tadi itu ya. Iya, sama tim sih. Sebetulnya kita nggak takut, cuma kan apa namanya menjaga satu lah apa sih Bang ya. Namanya kita masih baru segala macam, terus orang juga bermacam-macam gitu. Jadi kedepannya kita tahu nyikapinya ini kayak apa. Kan tinggal gitu aja ya. Kemudian kalau kita balik lagi ke ayat tadi itu yang di 20, 95 dan 96 itu persoalannya Samiri ngakui cuman ambil sedikit aja dipoles, itu aja jadi persoalan gitu loh. Apalagi hari ini kita menutup-nutupi sunnah, bahkan sunnah itu kita redam gitu. Bahkan ada sebagian dari kita juga mau muslim ini sendiri baru menjalankan sunnah yang ya baru sekedar apa gitu, seakan-akan udah besar kali. Iya betul. Sunnah Rasulullah itu, waduh, kalau kita jalankan kita entah mampu entah enggak gitu. Iya betul. Tapi besar, betul-betul banyak misinya gitu. Sehingga tercipta Madinah itu bagaimana sih? Iya betul, sepakat dengan itu. Nah saya pribadi Kim tetap aja di jalan dakwah ini. Siap, artinya wahyu yang saya sampaikan, ya saya semampu saya lah artinya. Sepemahaman saya ya udah saya sampaikan. Siap. Kalau terjadi di bawah-bawah itu saya kadang-kadang saya bacanya ya udahlah. Ya udah. Tugas Mustalifun Alwan pula membalas-balas itu. Betul. Sepakat. Artinya ada yang saya lihat kemarin konfirmasi ke Bang Budi dulu ya apa gitu. Kita jawab nanti melalui video-video berikutnya. Ya, ada yang nanya, ada yang menghujat. Ya. Jadi itu tadi pesan saya bahwa kita memiliki semua kemampuan menyemir, termasuk kita ini hari ini. Tadi bahwa bisa saja pesanan-pesanan dari tim tadi itu jangan keras-keras sekali. Nggak bisa. Ya. Saya katakan nggak bisa gitu. Ini ayatnya ya ini kita sampaikan gitu. Nggak usah dipoles-poles lagi. Kita kena nanti sesuai kayak Samiri juga kita ujungnya. Betul. Semuanya mereka kan gitu kan. Iya. Saya pribadi nggak mau sebagaimana Samiri itu. Siap. Oke. Kalau untuk kedepannya ya kita tetap aja jalan aja Bang ya kan. Gak usah ada yang kemana-mana gitu. Kalau saya tetap komitmen. Siap. Insya Allah kita juga sama. Gitu. Jadi untuk yang itu memang biar tim nanti mengadasi pelan-pelan dengan itikat kan gitu kan. Tinggal gitu aja itu masalahnya. Tinggal kita yang penting kita jangan merasa paling benar. Siap. Bahwa yang paling benar itu ya kitabullah itu sendiri. Betul. Kita barangkali metode terjemahan yang berbeda hari ini yang munculkan kontroversi barangkali kan itu. Nah itu kita bisa dialogkan gitu. Kenapa kita bisa menerjemahkan seperti itu. Ya benar. Oke. Ada lagi Bang? Saya pikir itu clear lah untuk menjawab kegundahan tadi itu.
Bener. Jadi solusi dari Bang Budi tadi jalan aja lah ya. Jalan aja. Jangan itu, karena memang dari dulu-dulu juga ketika kita nyampaikan al-haq ada aja tuh yang Ya orang apalagi kita, apalagi si Budiono yang ini. Rasul Muhammad aja gitu Bang. dilempari kok. Betul. Ini syukur nggak dilempari dengan komentar negatif aja. Sampai mana sih kan nggak terasa kan gitu. Iya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk nantikan video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Itu saja. Binasri minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.